Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kamianti. Di sini saya akan mengajar bahasa Indonesia, materi tentang teks esensi, buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu siapkan untuk berdoa pada pertemuan kali ini. Ayo Mbak Dinda. Siap gerak, duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini siapa ya yang nggak berangkat? Anissa Bu. Oh, Anissa. Anissa kenapa ya? Izin Bu, katanya mau periksa ke dokter. Terus siapa lagi yang sudah berangkat? Sudah Bu. Sudah. Saya cek satu-satu ya. Ya Bu. Linda ada? Hadir. Fitri ada? Hadir. Vina? Hadir. Oh ya, sudah semua ya? Ya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik Bu. Apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Masih dong Bu. Nah ya, bagus ya. Nah, untuk menambah semangat, Ibu akan memberikan kalian motivasi, yaitu motivasinya adalah belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya. Nah, jadi belajar itu kita akan mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu tidak akan habis jika dibelanjakan. Nah, kalau harta itu akan habis jika dibelanjakan, berbeda dengan ilmu. Justru ilmu itu akan mendatangkan harta pada kita. Nah, sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang KD, tujuan, dan KI. Yang pertama itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.18, menganalisis isi dari minimal 1 buku fiksi dan 1 buku non fiksi yang sudah dibaca. Nah, yang kedua yaitu ada KD 4.18, mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi. Yang selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik dapat menganalisis isi dari minimal 1 buku fiksi dan 1 buku non fiksi yang sudah dibaca, serta mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi dengan kritis, bekerja sama, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, jadi kalian nanti harus aktif ya bertanya. Kalau ada yang tidak jelas harus ditanyakan. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membacakan IPK pengetahuan. Apa itu IPK? IPK itu indeks prestasi kumulatif. Nah, apa saja IPK pada materi kali ini? Yang pertama yaitu mengidentifikasikan analisis buku fiksi. Nah, analisis buku fiksi itu ada unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan resensi buku. Yang kedua yaitu mengidentifikasi analisis buku non fiksi yang berupa rangkuman dan iktisar serta resensi buku non fiksi. Nah, jadi nanti kalian tujuannya adalah bisa meresensi buku fiksi dan buku non fiksi. Yang selanjutnya itu akan membacakan IPK keterampilan. Nah, yang pertama itu ada memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang resensi buku. Yang kedua ada mempresentasikan hasil verifikasi data tentang resensi buku. Dan yang ketiga ada mempresentasikan dan menanggapi resensi yang ditulis. Nah, selanjutnya langsung lanjut saja ya ke materi. Nah, siapa yang di sini pernah meresensi buku? Belum Bu. Belum pernah ya? Belum. Oh ya. Nah, nanti tugasnya
tugasnya adalah meresensi buku yang kemarin kalian baca. Baik, Bu. Ya. Nah, apakah di sini sudah pada baca semua? Sudah dong, Bu. Oh ya, bagus ya. Ya, Bu. Nah, apakah ada yang mau membacakan? Saya. Ya. Buku fiksi berarti buku yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Imajinasi sendiri adalah daya olah pikir yang menghasilkan khayalan, sehingga apa yang dituliskan oleh pengarangnya merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif seperti novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan naskah drama. Nah, jadi fiksi di sini yaitu dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya ya. Nah, imajinasi sendiri adalah daya olah pikir yang menghasilkan khayalan, sehingga apa yang dituliskan oleh orang merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif seperti novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan naskah drama. Jadi ini itu hasil dari imajinasi penulisnya. Nah, yang selanjutnya itu ada unsur intrinsik puisi. Dalam buku fiksi ada 6. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok dari sebuah cerita. Yang kedua ada plot atau alur. Nah, alur itu merupakan jalannya sebuah cerita. Jalannya cerita itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang selanjutnya itu ada latar atau setting. Nah, latar di sini ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Nah, yang selanjutnya itu ada penokohan. Penokohan sendiri yaitu penggambaran watak atau sifat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, ya benar. Sudut pandang orang pertama itu contohnya Aku. ya. Dia. Itu sudut pandang orang ketiga. Ya. Orang ketiga itu iya, nama orang, maksudnya nama ganti orang gitu ya. Ya, Bu. Mereka seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada suasana. Suasana sendiri yaitu suasana di dalam cerita. Apakah suasananya sedih, gembira, atau suasananya mendebarkan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu selain unsur intrinsik itu ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik dalam buku fiksi yaitu ada yang pertama bagian sampul buku, yang kedua itu rincian subbab buku. Rincian subbab buku biasanya tertera di dalam daftar isi. Nah, yang ketiga itu ada judul subbab buku. Nah, biasanya kalau novel itu kan ada berbab-bab. Nah, itu biasanya dalam satu bab itu terdapat judul subbab. Yang keempat itu ada tema cerita. Yang kelima itu ada bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan itu seperti bahasa dalam novelnya Terry itu memiliki kekhasan bahasa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada struktur teks resensi buku fiksi. Yang pertama yaitu ada identitas buku. Identitas buku berisi penulis, penerbit, tahun terbit, dan yang lainnya. Yang kedua itu sinopsis buku. Dan yang ketiga yaitu kelebihan buku. Nah, yang keempat yaitu kekurangan buku. Yang pertama ada contoh identitas buku. Nah, seperti ini ya. Bisa dibaca? Nah, ya. Diar Nathan, penulis novel Eriska Febriani, penyunting buku Masker Priyatna, pemeriksa aksara Rahmina MN, desain sampul dan data isi Rumah Desain, ISBN
9786 sekian, jumlah halaman 520, diterbitkan pertama kali tahun 2016, Finis atau cetakan ketiga, itu pada 27 Juni 2016, Bu. Selanjutnya ada sinopsis buku. Nah, ini sinopsis buku bisa kalian baca masing-masing ya. Baik, Bu. Nah, sudah selesai ya? Sudah. Nah, yaitu sinopsis buku. Terus kelebihan buku. Nah, di sini dijelaskan tentang kelebihan-kelebihan buku dari buku tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kelemahan buku atau kekurangan buku. Seperti itu. Bisa dibaca ya? Baik, Bu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengertian buku non-fiksi. Non-fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi bedanya fiksi dan non-fiksi yaitu ya, kalau non-fiksi itu berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta. Kalau non-fiksi itu kan berdasarkan ya kenyataan ya. Nah, kalau fiksi itu berdasarkan khayalan. Jadi kalau fiksi itu direkayasa, tidak berdasarkan kenyataan apa adanya, tidak seperti buku non-fiksi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari buku non-fiksi. Ada 5 itu. Mengisi waktu luang, sarana pengembangan diri, mencegah kebingungan, menambah konsentrasi, dan yang kelima yaitu menambah wawasan. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis buku non-fiksi. Yang pertama ada buku biografi, yang kedua ada buku akademik, yang ketiga ada buku literatur, yang keempat ada buku motivasi, yang kelima ada buku pendamping. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh buku biografi. Biografi dari Raden Ajeng Kartini, karya Imron Rosyadi. Nah, itu penulisnya. Nah, selanjutnya ada contoh buku akademik, buku-buku yang dipakai untuk pembelajaran ya, seperti buku geografi, terus buku matematika seperti itu. Itu merupakan buku fiksi, non-fiksi. Nah, yang selanjutnya ada buku literatur. Nah, studi literatur dengan bibliometrika. Ini biasanya digunakan di jenjang sarjana. Yang selanjutnya yaitu ada buku motivasi. Yang selanjutnya ada buku pendamping. Nah, buku pendamping tematik SD seperti itu. Buku pendamping siswa. Yang selanjutnya ada struktur teks resensi buku non-fiksi. Ada identitas buku, sinopsis buku, isi resensi, kelebihan buku, dan kekurangan buku. Nah, untuk memperjelas materi, nanti kalian akan melihat tayangan video ya. Nah, dari tayangan video ini nanti ada kuis di akhir pembelajaran menggunakan Google Form.
Nah, itu tadi tayangan dari video yang berkaitan dengan materi esensi buku fiksi dan non-fiksi pada pembelajaran kali ini. Nah, apakah kalian sudah paham apakah teks resensi itu? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, eh, nanti kalian akan mengerjakan kuis setelah pembelajaran selesai. Nah, sebelum pembelajaran selesai, Ibu akan melanjutkan menampilkan contoh dari struktur buku non-fiksi. Tadi kan belum dijelaskan ya. Nah, ini yang pertama ada identitas buku, sama seperti buku fiksi. Nah, ini ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, terus tegal halaman. Nah, itu ada cover buku. Biasanya disertakan cover bukunya dalam identitas buku. Yang selanjutnya itu ada sinopsis. Sinopsis itu berisi tentang menggambarkan isi dari buku tersebut. Nah, yang selanjutnya ada sinopsis buku. Nah, ini contohnya, contoh sinopsis buku. Yang selanjutnya ada isi resensinya. Isi resensinya. Nah, isi resensi. Nah, isi resensinya itu buku-buku teks ini menceritakan tentang pengalaman penulis, bagaimana cara pandang dia tentang ketuhanan. Kalau Aden adalah penulis beberapa buku tentang periklanan dan motivasi. Beberapa karya buku lainnya yang terkenal adalah Whatever Think the Opposite That It's No Good You Are, It's How Good You Want to Be. Jadi isi resensi ini menceritakan tentang latar belakang bukunya ya. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan buku, berisi kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari buku tersebut. Terus yang selanjutnya ada kekurangan buku. Nah, di sini berisi tentang kekurangan dari buku tersebut. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Nah, ya. Untuk tugas selanjutnya, kalian diminta untuk membuat teks resensi dari buku yang kalian telah dibaca. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apakah di sini ada yang masih mau bertanya? Jelas, Bu, sudah. Ya. Iya. Nah, nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Siap, Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Siap, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.